Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu sayyidana wa maulana Muhammadan rahmatan lil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhad duyufur rahman rahimakumullah. Saudara-saudaraku, para tamu Allah di masjid yang mulia, Masjid Asy-Syifa, izinkan khatib mengawali khutbah pada hari raya mingguan umat Islam, hari Jumat penuh keberkahan ini, berwasiat mengingatkan wabil khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa berikhtiar memaksimalkan apapun yang hari ini Allah titipkan dalam genggaman kita untuk kita gunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Haqqa tuqati, dengan sebenar-benar ketakwaan. Dalam makna mari kita senantiasa libatkan Allah dalam semua momen kehidupan kita, sebab Allah janji kalau engkau libatkan aku dalam seluruh hidupmu, maka bimbing aku, maka hidayahku, maka penjagaan dan kemudahan serta pertolonganku pasti akan menyertai kalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah yang mulia ini menjadi sebab dan wasilah kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah dalam apapun posisi hari ini. Takdir yang Allah anugerahkan kepada kita buahnya, mudah-mudahan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, tema khutbah singkat pada kesempatan kali ini adalah hijrah berarti menjadi insan atau hamba Allah yang lebih baik atau yang terbaik. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang, ketemu tahun baru 1447 Hijriah. Pergantian tahun bukan sekedar bergantinya angka dari 1446 berganti 1447, tetapi para ulama selalu mengingatkan kita, setiap momentum termasuk momentum pergantian tahun harus kita jadikan momentum untuk muhasabah. Mari kita wukuf sejenak dari tawaf rutinitas kita. Mari kita berhenti sejenak merenung, sungguhkah tahun baru yang baru saja Allah anugerahkan dan tahun lama yang baru saja kita tinggalkan? Pertanyaannya cuma satu dalam renungan itu, sudahkah kita menjadi hambanya yang lebih baik atau belum? Sudahkah perjalanan kita untuk ilaihi roji'un, untuk kembali kepada Allah itu sudah semakin bekal kita semakin siap atau belum? Kalau jawabannya sudah lebih baik, jawabannya bekal kita semakin banyak, alhamdulillah kita mohon sama Allah untuk istiqomah dan insya Allah bisa meningkatkannya. Tetapi kalaulah kemudian dari renungan muhasabah itu jawabannya adalah ternyata perjalanan kita kok semakin jauh dari Allah, bekal kita kok ternyata belum cukup, ketika kematian kapanpun bisa menghampiri kita, maka alhamdulillah masih ada waktu kita untuk memperbaikinya. Maka Rasulullah selalu mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Renungkanlah, evaluasilah dirimu di dunia
sebelum nanti di akhirat kita dievaluasi oleh Allah. Kenapa kita disuruh merenung di dunia? Bab kalau muhasabahnya di dunia berarti masih ada momen, masih ada waktu untuk kita memperbaikinya lagi. Tapi kalau nanti di yaumul hisab, ketika catatan amal kita dipaparkan di hadapan para malaikat, dibacakan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Oleh karenanya hadis itu dilanjutkan dengan sebuah kalimat, wa tazayyanu lil aqdil akbar, dan persiapkanlah dirimu dengan bekal terbaik untuk menghadapi hari pengadilan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Mudah-mudahan muhasabah kita tahun baru ini insya Allah rapotnya kita lebih baik. Alhamdulillah, kita mohon sama Allah bisa istiqomah dan meningkatkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saudara-saudaraku, tahun baru ini disebut tahun baru Hijriah bukan tanpa sebab. Sebab ada tim 7 yang kemudian serius kemudian memutuskan tahun barunya dinamakan tahun baru Hijriah. Ada yang mengusulkan tahun barunya diawali dari Rasulullah lahir, berarti tahun baru Miladiyah. Ada yang mengusulkan Utsman, kemudian tahun barunya dimulai saja ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul. Tetapi Ali bin Abi Thalib dari tim 7 itu kemudian mengusulkan bagaimana tahun baru diawali dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib yang berganti dengan Madinah. Maka usulan Ali ini disepakati sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah filosofi bahwa kalau tahun baru diawali dari lahirnya Nabi atau dari diangkatnya Rasulullah jadi Rasul, ini given, ini sesuatu yang Rasulullah pasif, ini hak prerogatif Allah, sehingga nggak punya pilihan. Kalau orang dipilih bukan ikhtiar kita. Tetapi tahun baru hijrah itu filosofinya kita bisa memilih hidup semakin dekat kepada Allah atau hijrah, atau kita menjalani hidup mengikuti keinginan nafsu kita atau semakin jauh dari Allah. Maka filosofi hijrah adalah filosofi keaktifan kita, pilihan kita. Maka hijrah itu maknanya berpindah. Berpindah dari apa? Berpindah dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, dari kondisi yang lebih baik kita istiqomahkan dan kita tingkatkan. Jadi ketika dengar kata hijrah itu bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang ekstrim, tetapi setapak, sekecil apapun perpindahan kondisi kita berubah menjadi lebih baik, berarti kita ongoing proses menjadi orang yang berhijrah. Yang sudah sholat sekedar pada waktunya, tapi kemudian hijrahnya menjadi awal waktu, kita sudah menjadi lebih baik. Yang biasanya kemudian kita suka menunda-nunda ketika ada kesempatan berbuat baik, dan sekarang kita fastabiqul khairat, berarti hijrah. Kesehatan kita lebih baik, itu hijrah. Cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita lebih memuliakan, itu hijrah. Cara kita memuliakan, mendidik anak-anak kita menjadi lebih sabar, itu hijrah. Jadi hijrah nggak mesti berubah total, tetapi kemudian istiqomahnya tidak terjaga. Yang paling penting apa? Rasulullah mengatakan ahabul amali indallahi istimraruhu wa in qalla. Allah itu paling senang kita melakukan hal-hal baik tapi istiqomah, kita tingkatkan pelan-pelan tapi rutin, dibandingkan menunggu momen-momen besar tetapi kemudian kita tidak ada kontinuitasnya atau istiqomahnya. Maka dalam makna hijrah inilah, maka semua orang yang beriman, semua muslim sejatinya prinsip hidupnya harus satu, menjadi pribadi yang hijrah, menjadi pribadi yang berikhtiar setiap hari harus lebih baik. Karena rumusnya sederhana, Rasulullah mengatakan mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah yang beruntung di mata Allah. Tapi barang kana mangkana yaumu sawaan min amsi, tapi hari ini sama dengan hari kemarin, rumusnya, rapotnya sudah dihitung orang yang rugi. Apalagi kemudian mangkana yaumuhu syarran min amsi, barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin, fahuwa mal'unun. Kata Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah menggunakan kata-kata dia terlaknat dari Allah. Karena apa? Diberi kesempatan banyak waktu oleh Allah, bukan kemudian menambah amal soleh, tapi menambah beban catatan keburukan-keburukan kita. Dari rumus itu maka seorang muslim terbaik, seorang mukmin terbaik,
harus berikhtiar hijrah setiap saat. Maka muslim yang benar, muslim yang sejati, hidupnya cuma satu, bagaimana setapak demi setapak berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itulah sejatinya makna hijrah. Untuk itu tidak mudah. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang keren sekali. Hadis ini hadis nomor 1 di Sahihnya Bukhari, hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan sesungguhnya amalmu tergantung niat dan niatmu akan menulis catatan amalmu. Tetapi Rasulullah kemudian mengatakan, tiba-tiba ngomongin tentang hijrah. Faman kana hijratullahi wa rasulih fa hijratullahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka catatannya dapat Allah dan Rasul. Tapi faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tetapi kalau kita berubah jadi lebih baik hanya untuk dapat kenaikan pangkat, untuk dapat reward dari manusia, untuk dapat rezeki yang lebih banyak, atau untuk perempuan yang kita ingin nikahi, catatannya ya dicatat sesuai dengan niatnya. Maka untuk menjadi pribadi yang hijrah, yang paling utama adalah tajdidun niat. Luruskan niat kita, niat hijrah berubah lebih baik jangan karena dunia. Sebab kalau karena dunia istiqomahnya sangat-sangat berat. Maka dalam surat Al-Baqarah 218 Allah katakan orang yang istiqomah dalam berhijrah niatnya cuman yarjuna rahmatallah, hanya mengharapkan rahmat Allah. Dalam surat At-Taubah dikatakan hanya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya Allah. Sebab kalau mengharapkan selain Allah, ketika harapan-harapan yang bersifat dunia itu tidak kunjung Allah berikan, boleh jadi semangat hijrah kita luntur. Pengen jadi lebih baik, kok rezekinya nggak kunjung diberikan Allah kelonggaran. Jangan-jangan ke hari tertentu kita tidak lagi hijrah. Mending seperti dulu aja, kemudian yang syubhat kita ambil, yang haram pun kita tutup mata, tapi rezeki lebih banyak. Ketika memutuskan hijrah, kadang-kadang Allah uji kita. Dan kadang-kadang kita khawatir kehilangan bagian rezeki dari Allah ketika kita memutuskan hijrah. Nanti di akhirat kita ditanya di padang mahsyar, hai orang-orang, wahai hamba-hambaku, kenapa kalian dulu tidak hijrah? Mencari rezeki yang engkau pastikan halal. Banyak orang mengatakan, kami terdesak, kami tidak punya pilihan ya Allah. Pekerjaan saya satu-satunya cuman itu. Kita khawatir kehilangan rezeki. Allah katakan, alam takun ardullahi fasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumiku sangat luas, kenapa kalian tidak berani memutuskan pindah dari satu kondisi yang jelas-jelas kita membawa rezeki ke anak, ke orang tua, bahkan ke pasangan kita dengan rezeki yang tidak jelas kehalalan. Maka nyesallah kita ketika Allah mengatakan, padahal saya ini Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, padahal kalian hijrah, aku janji wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Barang siapa hijrahnya benar-benar aku luaskan rezeki, aku hamparkan begitu banyak jalan-jalan rezeki. Orang yang beriman tidak seperti orang yang enggak beriman. Orang yang enggak beriman itu cuma menyangka, meyakini bahwa rezeki itu dari pekerjaan. Tapi orang yang beriman rezekinya Masya Allah 8 pintu rezeki. Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa hijrah di jalanku, hidup menurut aturanku, aku berikan jalan keluar terhadap semua masalahnya. Aku berikan rezeki tidak dari arah yang tidak kalian sangka-sangka, dan aku urus hidup kalian. Cuman masalahnya ketika kita niatnya lurus, harus dikasih modal namanya iman. Kalau nggak yakin sama Allah, Allah yang ngurus hidup kita, susah memutuskan hidup di jalan Allah dengan segala risikonya. Padahal Allah itu kalau menghendaki sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cuman keyakinan menjadi penting. Maka kata para ulama, ketika niatmu sudah lurus, modal hijrah yang terpenting adalah iman. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Jumat Masjid Asy-Syifa, kalau kita baca kalimat hijrah dalam Al-Quran,
31 terulang dalam Al-Quran. Yang menarik 6 kali itu selalu disertai 2 kata yang lain. Pertama kata-kata iman, kemudian dilanjutkan dengan hijrah, dan dilanjutkan dengan jihad. Tanpa iman dan jihad, hijrah kita nggak akan jalan. Maka ayatnya selalu innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Selalu orang yang yakin sama Allah, hidupnya diurus sama Allah, maka dia akan hijrah menjalani hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah. Tapi setelah itu tidak boleh berpangku tangan. Saya yakin kok Allah yang berikan rezeki, tapi harus jihad. Jihad artinya keluar rumah menjemput rezeki yang halal dengan aturan-aturan Allah, disiplin. Kita pastikan halal, tidak merugikan orang lain. Nanti biarkanlah Allah yang maha memberikan rezeki kepada kita. Jihad ini penting, mengeluarkan segala kemampuan kita untuk tetap di jalan hijrah. Tetapi jihad pun tidak cukup. Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 10, hijrahmu akan sempurna, akan istiqomah ketika disertai kesabaran. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhu hajron jamila. Kalau kalian sudah memutuskan hidup di jalan Allah, jangan dengarkan komentar sahabatmu, komentar tetanggamu, komentar siapapun. Karena seringkali Rasulullah sudah mengatakan nanti di akhir zaman, orang-orang yang memegang agamanya dengan teguh itu dianggap orang aneh. Orang jujur akhir-akhir ini dianggap aneh. Orang sederhana dianggap aneh. Orang yang pemaaf dianggap aneh. Maka wasbir, sabarlah ketika netizen, tetanggamu, siapapun mengomentari kamu. Kita dianggap sok suci, nggak mau lagi korupsi, nggak mau lagi ngambil yang bukan hak kita, dianggap aneh. Maka watuba lil ghuraba, maka beruntunglah kalian nanti di akhir zaman kalau dianggap oleh kebanyakan aneh. Berarti engkau mampu menggenggam bara api di tanganmu, hidup di jalan Tuhan. Maka sabar menjadi penting untuk menjalani proses kita terus di jalan Allah. Karena para sufi mengatakan jalan mendekatkan diri kepada Allah itu jalan sunyi. Tidak banyak orang yang mampu untuk melewatinya. Karena ini jalan sunyi, maka terakhir agar hijrah kita menjadi istiqomah, marilah kita cari teman-teman seperjalanan yang bisa saling menguatkan. Maka hijrah kalau sendirian berat, maka kita perlu jamaah. Contohlah dulu kaum muhajir, orang-orang yang Arab meninggalkan segala kemewahan dunia, ikut Rasulullah hijrah, tapi disambut dengan kaum Ansor yang saling bahu-membahu. Diabadikan banyak dalam ayat Al-Quran. Alladzina awu wa nasaru awliya'u ba'duhum ba'dah. Mereka saling membantu, saling menguatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita taklim sendiri berat, tetapi kalau jamaah menjadi lebih ringan. Maka sekarang banyak sekali komunitas-komunitas karena sadar komunitas jamaah subuh itu kalau sendirian tidak ringan. Tapi kalau bareng-bareng, komunitas sholat tahajud banyak, komunitas sedekah banyak. Untuk apa? Menyadari bahwa Rasulullah mengatakan singa tidak akan pernah makan domba kalau dia berjamaah. Tapi kalau domba sendirian, kita ini domba, singa adalah setan, maka pertahanannya cuma ada pada diri kita. Tapi kalau berjamaah, semuanya menjadi lebih ringan, semuanya saling mensupport dan seterusnya. Kalau ini semua kita lakukan, selebihnya apa? Minta sama Allah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8. Minta sama Allah bahwa ya Allah, kalau saya sudah menikmati sholat, jangan hilangkan kenikmatan ini. Ya Allah, kalau saya sudah menikmati baca Quran, jangan hilangkan kenikmatan itu. Maka kemudian memohon doa, memaksimalkan, memasrahkan hidup kita ketika sudah hijrah, terus dibimbing oleh Allah menjadi sangat penting. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahd. Ya Allah, tetapkan hatiku tidak bolak-bolak lagi, tidak bolak-balik lagi saya istiqomah dalam agamamu, dalam kecintaan kepadamu. Atau membaca ihdinas siratal mustaqim, itu juga bagian doa kita agar kita bisa istiqomah. Kalau itu semuanya kita lakukan, Allah janji Allah akan angkat derajat kita, Allah janji akan urus hidup kita.
tetapi semuanya mohon maaf akan kembali kepada keyakinan kita. Sungguhkah kita melihat mendapatkan cinta Allah lebih baik, ataukah kita masih terkalahkan oleh cinta kepada selain Allah? Maka ayo menjadi pribadi al-muhajir, man hajara manahallah. Muhajir sejati, orang yang hijrah sejati adalah orang yang mampu meninggalkan apa-apa yang Allah tidak ridho dan beralih menjalani hidup dengan sesuatu yang Allah ridho dan cintai. Kalau kita sudah dapat Allah, maka semua hal di dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita sudah dapat Allah berarti dapat segalanya, berarti dapat satu. Tapi kalau kita dapat dunia tetapi Allah hilang, sama dengan kosong. Berapapun angka, kalau ada kosongnya maka kemudian tidak akan pernah ada apa-apanya. Nilainya hanyalah faulaika humul khasirun. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, di sisa umur kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, untuk senantiasa bisa menjadi hijrah dalam kondisi apapun takdir yang Allah anugerahkan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah yarjuna rahmatallah wallahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhat turufur rahman, usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Tsumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.